Uh, Oke guys, we're back on the bike again. Jadi kita bakal balik. Bos, cabut dulu ya. Siap. Jalan lagi gua. Kita bakal cabut lagi guys. Kita bakal cabut dari Sensi karena udah panas banget. Udah jam berapa ini? Nggak tahu sih jam berapa, cuma panas banget guys. Kita nanti review the bike-nya menyusul aja. Karena kita mau cabut dulu dari Sensi yang penting. Oh masih jauh. Ya siap. Makasih ya mas. Cabut bro. Oke, let's go guys. Oke, panasnya luar biasa guys. Oke, what is up guys? Welcome back di YouTube channel Atalarik. Jadi hari ini kita berkesempatan untuk mengendarai sebuah superbike, yaitu Ducati Panigale V4 Base. Ya, we just call it Ducati Panigale V4 lah ya, karena kepanjangan kalau pakai kata-kata base. Jadi sebenarnya gue udah cabut dari Sensi nih guys, karena panas banget hari ini, gila. Dan hari ini gue sendirian, jadi gue nggak bareng sama siapa-siapa guys. Solo rider, no friends, introvert. Gila kosong, hajar dulu deh. Jadi motor yang gue kendarain hari ini itu milik Bapak Haji Hidayat, Ducati Panigale V4, dipinjemin sama Biker Second Sport. Kita konten juga buat bikers, jangan lupa ditonton guys di kontennya Biker Second Sport. And ya, jadi motor ini itu kilometer masih 7.000-an cuy, jadi masih oke banget. Jadi walaupun dia kilometer terdengar mungkin anjir 7.000 bang, tapi lihat speedometernya even masih diplastikin. Nah kalau pakai Panigale guys, kita pelan-pelan aja cuy. Kita mepet aja videographer. Ya begini sih mepet. Mepetnya sama Mini Cooper. Karena jarang-jarang kesempatan membawa superbike kayak gini. Kita bawanya pelan-pelan aja ya kan, nyantai. Yang penting fudu. Ya gue nggak banyak inilah guys, kalau misalnya tentang motornya spek detailnya berapa. Cuman ini kalau nggak salah 1100 sekian cc, hampir 1200 cc. Ya pasti 200an horsepower. Motor ini udah full mods, nanti kita kasih lihat modifikasinya apa aja. Yang pastinya sudah banyak sekali modifikasinya guys. Wih, pakai baju SMA cuy. Apa kita enak bahas motor ini ya? Pertama-tama dari posisi riding dulu mungkin ya. Posisi ridingnya Ducati Panigale ini jelas nunduk. Karena gue bisa merasakan bahwa si stang ini posisinya sama jok gua duduk itu, oh ya, sejajar nih. Nah, sejajar. Jadi of course jelas capek nunduk. Tapi surprisingly buat manusia seperti gua yang tingginya itu 180, congrats. Karena kalian bisa dibilang akan merasa PW naik motor ini. Satu kaki napak full, kalau dua kaki turun jinjit dikit lah, dikit doang. Tapi gue nggak tahu ya. Padahal V4 base-nya Harald waktu itu pernah gue coba juga. Itu tinggi banget. Tapi kalau ini kayak nggak tahu kenapa kok kayak lebih pendek. Apa perasaan gue doang? Apa karena gue pakai boots Alpinsar Supertech ini yang harganya 8 jutaan? Ya, cuman oke, motor ini enak di gua sekarang, no komplain lah. Au. Mari mas.
jam 8-an kayaknya. Minggu terakhir Jakarta rame harusnya, karena minggu depan udah mudik dan harusnya sepi guys. Sekarang jam 8 tapi udah cukup sepi lah. Anyway, back on the bike. Kalau untuk urusan panas, jangan ditanya ya adik-adik. Ini balik lagi adalah Ducati. Pertama, motor Italiano. It's not Japanese bike, it's Italia bike. Italia kan cuaca kalau kita tahu seperti Depok, ya kan? Alias ya begitu, dingin. Cuma ya kalau sejauh ini gue pakai masih pagi dan masih belum rame-rame banget jalanan, masih cukup menyenangkan walaupun saya sudah merasakan hawa-hawa panas di paha saya. Ini baru cok, ini baru guys, ada jembatan anjay, ada skywalk, really cool, looks like Singapore, tapi kita di Blok M. By the way, outfit gue hari ini benar-benar bule banget coy. Alpinstar Super Tech, pakai pista, bawa Panigale, ya kan, pakai hoodie Justin Bieber. Gue udah kayak Justin Bieber beneran bawa Panigale. Woi, berantem tuh orang tuh. Bang, puasa bang, sabar bang. Ijo kocak. Gua ngapain? Iya, jadi jelas panas ya guys motor ini. Dan iya, kalau kalian masih beginner, masih bocil-bocil kematian, umur 16 misalnya, duit ada 800 juta, pengalaman pakai moge setara Marc Marquez alias ada. Wow, suaranya the quick shifter is so good, not gonna lie. Smooth banget coy, sumpah dah coy. Kita lurus aja. Kalau kalian masih jam terbangnya dikit, adek-adek ya, jangan ya adek-adek ya, mendingan diurungkan dulu niatnya ya, pelan-pelan dulu. 250, 600 cc, 600 cc beginner, 600 cc sport, naik mungkin ke naked 900 atau 1000 yang tahun-tahun lama dulu, baru kalian menyentuh motor ini. Karena jujur, mari mas, baik, orang baik, gila orang puasa nih, pada baik-baik, lagi puasa semua orang baik. Jadi kalian jangan jadiin ini as a first bike ya guys ya. One thing you should know, jangan bodoh. Ini motor 200 horsepower dengan bobot mungkin cuman sekitar 200-an kilogram, atau mungkin kurang dari 200 kilogram. Jadi jangan tolol, sekali lagi jangan tolol adik-adik ya. Ya kalau kalian tanya dan kalian kesini mengharapkan info yang lengkap mengenai motor ini, yang detail, yang setara dengan Vitra Eri, kalian boleh pencet tombol back atau ganti video lain. Karena ya udah, gue review gini guys, kalau review gue bener-bener detail mengenai spek dan lain-lain, gue saranin kalian nonton vlog-vlog yang review yang not on the bike lah. Karena biasanya lebih jelas gitu viewnya ya kan. Sekalian ngejelasin juga motornya kayak gimana rasanya, motornya gimana bentuknya, detail-detail seputar bentuk motornya dan lain-lain. Cuma kalau kayak on the bike kayak gini, kayak gua sekarang, kayaknya sih menurut gua kalian lebih better dapetin experience gimana rasanya bawa Ducati Panigale V4 ini guys. Karena gue bisa lihat kayaknya nggak begitu banyak ya di Indonesia yang review-review atau banyak sih Rick, apaan sih, nggak cuma lo doang, jangan pick me gila, sambil nikmatin suaranya ya kan. Karena jujur
yang nggak bisa dicari dari motor ini di motor lain adalah suara V4 nya itu yang mantap banget guys. Walaupun kayak Aprilia itu V4 juga, tapi Aprilia nggak tahu kenapa gua ngeliat rasanya suaranya tuh lebih mirip ke R1M. Kalau ini ya udah suaranya ini aja. Gua ngapain belok kiri, first thing first, bodoh. Dan ya kalau pakai motor ini karena suaranya beda ya, karena suaranya V4 dan mesinnya tidak sehalus itu, beda banget guys, sumpah. Walaupun sama-sama 4 silinder, ini V, tapi tetap aja rasanya itu berbeda. Kalau inline itu guys, jujur aja, menangnya adalah halus banget. Sedangkan kalau ini torsinya dan feel powernya itu benar-benar padat dari bawah sampai ke atas. Mantap. Gila, Jakarta kok lagi kosong banget hari ini ya. Hari ini emang kosong, tapi tadi malam guys, jam 12 malam aja masih macet cuy, sumpah. Parah. Real. Oke, kita nanti cari spot kali ya. Kayaknya udah cukup muter-muter ya guys. Bang, kurang. Apa iya kurang guys? Sumpah gak sih? Kurang. Ini menurut kalian kurang? Kosong guys, sumpah. Wah, enak. Wow, hijau lagi, dikasih hijau lagi kita. Gila, begitu doang 130, begitu doang. Ngebut tuh gua tadi. Baru bentar doang, cok. Ini kok lampu merahnya nyala. Kalian nikmatin saja ocehan saya dengan mencoba motor ini. Tuh, kayak gua ngerasa ya udah panas sih ya, cuma nggak yang over banget ah. Masih oke dan nikmat ah. Oh, dengan perbedaan dari generasi sebelumnya kayak 1299, itu karakter mesinnya masih beda ya guys. Beda banget. Jadi karena yang 1299 itu masih L-twin, sedangkan yang ini itu V4, gue sih ngerasa lebih enak V4 ya. Sedikit lebih halus. Terus kalau untuk riding experience-nya itu, si V4 ini jujur menurut gua lebih apa ya, dia lebih ngasih kehalusan gitu. Anjay, sedap ngomongan lu dari Ridwan Hanif lu, ha? Ridwan Hanif lu. Tapi lebih halus emang jujur. Dan lebih berasa agile dan enak dipakai gitu. Kalau misalnya 1299 dulu gua pakai itu semi agak kaku gimana gitu. Tapi itu preference masing-masing loh guys. Jadi nggak bisa kalian jadiin patokan. Bisa jadi gua ngerasanya enak ini, tapi ada juga yang orang tipenya lebih suka 1299 atau 1399. Menurut gua 1299 sorry, itu feel slidingnya lebih mirip ke MV Agusta tapi yang seri-seri 2017 ya, 2017 yang pokoknya segenerasi lah tahunnya. Itu mirip banget feel slidingnya cuy. Sedangkan ini berbeda. Dia berbeda lah pokoknya lah, berbeda lah intinya lah. Gak usah ditanya-tanya lagi lah, bacot kalian. Bercanda cuy, jangan marah-marah anjing. Sewajarnya manusia aja, gak usah marah-marah. Kita review di mana ya? Sini aja lah. Kalau di situ panas cuy. Gue lagi pertama gue udah terlalu hitam lah untuk nge-review outdoor. Sibal nih, ini nih masalahnya nih, standar naik Panigale. Kalau kalian gak biasa, kalau kalian gak punya Panigale, terus kalian iseng-iseng nyobain punya teman kalian, kelihatannya kampungannya dari nurunin standar. Kalau kalian nurunin standar masih kayak saya menggunakan tangan, ketahuan. Ini bukan milikmu, kembalikan ke orang sebelumnya. Oke, baik ya, saya kembalikan nanti pada ayat. Insya Allah one day gue bisa punya lah. Modifikasinya apa aja udah banyak banget kayak yang tadi gue jelasin ya guys.
Ini mulai dari windshield, ini windshield udah ganti dengan merek lupa karena ada tuh di sini nggak ada guys. Ini mirror blanking pakai Bonamici Racing, terus udah ada wingletnya juga karena ini V4 yang tahun baru, tahun last generation lah intinya, yang dengan model seperti ini. Jadi dia udah ada wingletnya, terus udah ada sirip-siripnya. Ini kalau nggak salah 6 generation. Udah pakai frame slider dari CNC Racing, terus udah pakai ini apa anjing? Clear clutch by CNC Racing juga. Ini ada tulisannya Pramac Racing Limited Edition. Ini bukan dry clutch ya guys. Jadi kalau dry clutch itu ini kebuka semuanya, tapi kalau ini itu cuma penutup. Sebenarnya sama basically penggunaannya dengan yang standar, tapi bedanya ini bakal kelihatan nih oli-olinya nanti keluar dari sini, muncrat-muncrat, cakep deh pokoknya. Like tech parts sudah pasti banyak. Aero ini aero apa ya namanya ya? Saya tidak tahu, tapi ini dual exit, satu di sini, satu di sebelah sana. OZ Racing Wheels. Dan yang gue suka dari Ducati Panigale generasi ini apa bang? Yaitu benar, ini udah ini masih single sided arm. Jadi kalau kalian ganti velg itu benar-benar langsung ke expose, semuanya kelihatan dengan jelas. Carbon parts juga udah banyak banget. GP4 RX selang rem Hell juga udah terpasang. Terus yang gue suka adalah lampu sennya nih. Gue suka banget kalau ada Superbike apapun itu ya guys, mau dari Ducati, mau dari apa, BMW atau apapun itu, kalau pakai NRC nih guys, NRC 3 in 1 plus apa itu namanya tuh, wadadadau, cakep banget. Pakai Super Corsa V4 juga, menurut gue sih oke banget. Nah, vlognya itu nanti awalan dan akhiran itu bakal ada di vlognya Biker Second Sport. Jadi kalian pantengin di YouTube channel @BikerSecondSport. Thank you juga pada ya, thank you juga Biker Second Sport tim yang lain. Gue bisa mencoba motornya super duper indah ini. Wadaw, mantep banget cuy, sumpah. Oke, segitu aja mungkin vlog dari gue guys. Don't forget to like, comment, sama subscribe di bawah. I will see you guys on the next video, oke? Bacot anjing.